Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo geng, jumpa lagi bersama Michan di channel Kisah Misteri. Kali ini Michan akan menceritakan kisah misteri yang berjudul Budak Pesugihan. Cerita ini ditulis oleh Rama Atmaja, dan kalian bisa langsung kok kunjungi tweet beliau ya, di @ramaatmaja_hcr. Oke, daripada lama-lama langsung saja kita masuk ke ceritanya. Budak Pesugihan. Sesuatu yang akan mengawali kisah ini, kisah makhluk penguasa di salah satu gunung yang namanya tidak boleh disebutkan. Budak pesugihan, para indigo yang mencoba mencari kebenarannya dari sebuah kata. Hingga ada salah satu dari mereka yang hampir tak bisa pulang ke dunia nyata karena mencoba mengucapkan kata ini. Sebuah kata yang seakan kunci untuk membuka dimensi yang berbeda. Katanya yaitu, kita kuat, kita kembali, kita tidak kuat, kita tersesat, dan menjadi budak makhluk tersebut hingga hari yang dijanjikan. Inilah penglihatan yang aku dapat waktu itu. Aku juga tidak mengerti kenapa aku mendapatkannya. Aku melihat diriku berdiri membelakangiku dan anehnya, aku tak tahu aku ada di mana. Aku hanya melihat sosok yang mirip denganku berdiri membelakangiku. Di depannya ada pintu bercorak emas. Samping kiri dan kanannya ada kordeng berwarna merah. Sosok tersebut berbalik sambil menyikap kordeng dan berucap, kata-katanya Michan samarkan ya gengs, dengan sebutan B. Sosok tersebut melihatku sambil mengucap kalimat itu. Kalimat atau kata yang aku tak mengerti akan artinya. Suaranya saat mengucapkan kata tersebut begitu berat. Ekspresi wajahnya menakutkan. Sontak aku langsung kaget dan memberitahukan hal tersebut pada Mbak Ainur. Aku tak mengerti kenapa melihat sesuatu yang aku benar-benar tidak mengerti. So, aku bukan indigo maupun orang-orang yang pernah mempelajari hal tersebut. Aku hanya penulis horor biasa. Karena Mbak Ainur tak tahu akan arti kata B itu, aku coba searching di Google, tetapi tak menemukan arti dari kata tersebut. Akhirnya aku menyebarluaskan kata ini di Facebook. Banyak yang mencoba untuk mencari tahu arti kata B itu. Beberapa anak indigo maupun orang awam mencoba bertanya pada ahli spiritual. Hingga sesuatu terjadi pada si pencari arti dari kata ini. Yang aku tahu kata tersebut, tolong jangan diberitahu sama siapapun ya. Namanya Arlang. Aku yang memberikannya pada pemuda ini karena untuk menyembunyikan identitasnya. Demi kenyamanan, aku akan mengganti nama B menjadi Cayapata. Oke, kita mulai ceritanya. Rabu, 4 Maret 2020, pukul 06, aku baru sempat membuka internet. Kaget ketika melihat beberapa chat dari Damar Langit. Rupanya semalam Damar Langit astral projection atau biasa disebut Meraga Sukma untuk mencari tahu kebenaran dari Cayapata itu. Damar Langit atau bisa dipanggil Arlang adalah nama yang aku berikan ke dia untuk menyamarkan identitasnya. Tanpa berpanjang lebar, mari kita langsung ke inti dari cerita. Sebelumnya Damar Langit bertanya kepada ayahnya tentang seluk-beluk Gunung Antargata. Nama gunungnya di sini disamarkan ya, gengs. Setelah mendapatkan info yang cukup, Damar Langit astral projection ke Gunung Antargata itu. Sampai di sana, Arlang melihat hal yang berbeda. Hutan lebat di Gunung Antargata tak terlihat hutan, padahal dengan mata telanjang tampak pepohonan tinggi dan rimbun, sedangkan yang Arlang lihat adalah rumah besar bak istana. Di luar rumah nampak sepi, tak ada seorang pun yang lalu lalang. Arlang penasaran dengan rumah tersebut. Dia mulai melangkah, masuk ke dalamnya tanpa permisi terlebih dahulu. Sampai di dalam rumah, Arlang kaget, ramainya bukan main. Ada puluhan, bahkan ratusan manusia yang terjebak di dalam rumah tersebut. Mereka dijadikan pelayan atau budak oleh makhluk-makhluk yang berada di sini. Manusia di dalam sini diperlakukan tidak manusiawi. Mereka diperlakukan dengan sangat kejam, tanpa belas kasihan. Makhluk itu kerap menyiksa. Kalau apa yang dia perintahkan tidak sesuai dengan yang diharapkan, para budak hanya bisa berteriak, menangis, menjerit kesakitan, tapi tak bisa membantah dan hanya bisa pasrah. Tubuh mereka kurus kering, darah bercampur nanah membasahi tubuh. Luka sayatan terbuka, bahkan tulang pun nampak terlihat. Tapi manusia di sini tak bisa mati sampai hari yang ditentukan tiba.
yaitu kiamat. Inilah yang didapatkan pelaku pesugihan, kenikmatan sesaat yang berujung siksaan pedih yang akan terus diterima sampai kehidupan berikutnya, yaitu akhirat. Pandangan Arlang teralih oleh dua orang yang membawa nampan besar. Arlang mengekori keduanya. Rupanya kedua orang ini pergi ke salah satu ruangan yang banyak genderuwonya. Beberapa dari mereka memandang ke arah Arlang. Arlang takut kalau tiba-tiba salah satu dari mereka menyerangnya. "Hei bocah, mengapa ada di sini? Dari baumu, aku tak mencium aroma bangsa kami. Atau bau orang yang ditumbalkan?" tanya salah satu dari mereka. "Aku datang dengan maksud baik, hanya ingin tahu cerita Cayapata," jawab Arlang. "Kamu tidak sopan, bilang pemimpin kami dengan sebutan nama. Dia itu panglima dari kerajaan Demit di Antargata," ucapnya memicingkan mata. Makhluk itu bangkit dari tempat duduknya. Dia mengangkat tubuh Arlang dengan kedua jari, bak orang mengambil selembar tisu. Arlang dibawa ke salah satu ruangan. Di dalam ruangan tersebut ada beberapa makhluk, tapi berbeda bentuk. Salah satu makhluk berwujud genderuwo yang membawa Arlang menceritakan semuanya. Lalu dia meletakkan Arlang di atas meja dan langsung pergi. Arlang berdiri dan hanya bisa diam. Matanya memandang ke setiap penjuru ruangan. Dia mendapati satu makhluk dengan warna kulit atau bulu yang berbeda. Dari salah satu makhluk tersebut, ada yang bangkit dari tempat duduknya. Dia berjalan mendekati Arlang. "Hei bocah, beraninya kamu mendatangi rumahku seorang diri. Ada perlu apa?" ucapnya bertanya. "Aku ingin tahu cerita pesugihan Cayapata," jawab Arlang. Bertanya balik. "Aku Cayapata," ucapnya diiringi tertawa. "Wah, aku sudah tahu kalau kamu akan datang ke sini," ucapnya lagi. Arlang hanya diam sambil menatap si Cayapata. "Kalahkan aku dan aku akan pinjamkan seseorang untuk bercerita," ujar Cayapata memincingkan kedua matanya sambil menunjuk ke arah Arlang. "Memang sudah lama aku ingin kejadian ini terjadi. Makanya aku selalu memerintahkan bawahanku untuk datang ke mimpi seseorang," ucapnya dengan nada tinggi. "Tapi hanya kamu yang bisa menggambarkan bentuk asliku," ungkap Cayapata. Kagum terhadap apa yang bisa Arlang lakukan, Arlang dibawa ke suatu tempat. Tanahnya lapang dan luas. Cayapata menggunakan ajian Braja Musti dan menghantamkannya ke dada Arlang. Arlang menangis pukulan Cayapata, tapi dadanya membiru. Dari sini, Arlang tak sendirian lagi. Pendampingan Arlang pun ikut andil di dalam pertarungan. Namanya Rara Astami. Jin cantik mengenakan kebaya berwarna merah. Rara Astami mempunyai 2 ekor harimau. Yang satu berwarna putih namanya Singoludyo dan si loreng bernama Kidanu. Maaf, di sini Damar Langit tak memberitahu secara rinci tentang pertarungannya tersebut. Arlang, Rara dan 2 harimau memenangkan pertarungan tersebut dan Cayapata menepati janji. Dia mengambil salah satu orang untuk memberikan informasi pada Arlang. Cayapata menepati janjinya dan dia menyuruh salah satu pasukannya mengambil salah satu budak untuk bercerita. Didatangkan orang yang tangan dan kakinya dirantai. Di sebelahnya ada gadis belia yang mengikuti. Tapi gadis ini tak seperti pelayan atau budak. Mungkin dia tumbal, karena lehernya berlubang dan darah kental keluar, mengucur deras. Gadis ini nampak ceria, seakan tak merasakan sakit. Dia senang berada di dekat ayahnya yang telah menumbalkan dia. Seakan tak mempermasalahkan kesalahan sang ayah. Berbeda dengan sang ayah, raut wajahnya memendam kesedihan. Pilu, kesal dan penyesalan nampak terlihat dari raut wajahnya. "Cepat ceritakan kisah hidupmu padanya," seru pengawal yang membawa lelaki tersebut. Baiklah," jawabnya dan mulai bercerita. "Di sini kita mulai cerita dari si budaknya ya, gengs. Di desa Sari Kemuni, ada salah satu keluarga yang hidup harmonis dan tentram. Mereka hidup sederhana. Mereka keluarga petani. Sepasang pasutri itu bercocok tanam beberapa sayuran di sawahnya, seperti sayur, cabai, dan padi. Tanaman mereka begitu subur dan hasil panennya melimpah ruah. Nama kepala keluarganya Pak Johan. Nama keluarganya Pak Johan. Sang istri bernama Ibu Salimah. Mereka memiliki anak gadis yang masih belia. Namanya Susanti. Melihat kemakmuran keluarga Pak Johan membuat salah satu tetangganya panas, iri, dengki, hasut dan ria kepada keluarga Pak Johan.
namanya Pak Hamdan. Dengan berbekal sebuah ilmu warisan dari keluarganya, Pak Hamdan hendak mencelakai keluarganya Pak Johan. Pak Hamdan mengguna-gunai tanaman Pak Johan dengan ajian tikus putih. Manfaat ajian tersebut dapat memindahkan hasil panen yang diguna-gunai ke si pengguna aji tersebut, sedangkan untuk si korban akan kehilangan hasil panennya. Panennya nampak limpah ruah, tapi setelah terkumpul dan dimasukkan ke suatu tempat, seperti karung dan sebagainya, hasil panen tersebut akan merosot, bahkan bobotnya tiba-tiba berkurang. Pak Johan mengalami kerugian yang teramat drastis. Dia bingung dan tak tahu penyebabnya. Pak Johan berpikir positif dan tak menaruh curiga sama sekali. Dia hanya berpikir kalau salah perawatan. Musim panen berikutnya masih tetap sama, bahkan lebih buruk dari musim-musim sebelumnya. Sayur mayur miliknya diserang hama ulat. Cabai yang seharusnya lebat diserang hama kutu, sedangkan padi miliknya diserang hama wereng. Pak Johan putus asa. Dia merasa pusing, apalagi Bu Salimah sedang sakit. Persediaan beras mulai menipis. Uang yang dia pegang pun hanya sisa 1 lembar. Sore itu, Pak Johan merenung dan meratapi kesialan nasibnya di gubuk sawah, sambil memandangi petakan tanah luas yang mulai ditumbuhi rambut liar. Tiba-tiba ada seorang teman datang menghampiri dia. Namanya Pak Karna. Dia teman Pak Johan dari desa sebelah. Pak Karna datang dengan mengenakan kemeja dan celana dasar berwarna hitam. Dia tersenyum dan duduk di sebelah Pak Johan yang tengah termenung. "Kamu kenapa, Jo? Sore-sore melamun di sawah. Kesetanan kapok kamu," ucap Pak Karna. "Waladalah, kamu nah. Wih, sudah lama tidak bertemu. Nampak beda kamu. Terlihat gagah. Kelihatannya sudah sukses ya?" tanya Pak Johan. Setelah sedikit berbasa-basi dan saling tanya perihal pengalaman-pengalaman mereka, akhirnya Pak Johan mengeluarkan isi hatinya. Dari situ, Pak Karna memberikan solusi yang konyol dan tak masuk di akal. "Oh, seperti itu masalahmu. Aku ada solusi nih. Kamu coba ke Gunung Antargata. Kamu menginap 3 hari 3 malam di sana. Nanti kamu ketemu jalan keluarnya," saran Pak Karna. "Maksudmu, aku mencari pesugihan? Muja kayak gitu nah?" tanya Pak Johan dengan nada tinggi. Karena sebelumnya dia sudah mengetahui seluk-beluk Gunung Antargata, Pak Karna menjawab dengan beberapa anggukan. Selang setengah jam mengobrol, Pak Karna pamit untuk pulang. Karena hari pun mulai petang, Pak Johan kembali ke rumah sambil memikirkan obrolan yang baru dia lewatkan. Waktu semakin larut, mata Pak Johan enggan terpejam. Dia masih memikirkan apa yang diucapkan Pak Karna. Dengan modal nekat, akhirnya Pak Johan mengambil keputusan untuk pergi ke gunung tersebut. Esok paginya, saat embun mulai menguap dan matahari mulai menunjukkan eksistensinya, Pak Johan berpamitan kepada Bu Salimah dan Susanti. Alasannya mau main ke rumah Pak Karna untuk meminjam uang pada Pak Karna untuk keperluan sehari-hari dan untuk berobat Bu Salimah selagi ditinggal pergi untuk mencari bibit unggulan di desa lain. Dia berangkat dengan harapan akan berhasil dan sukses seperti Pak Karna. Setelah menempuh perjalanan panjang yang cukup terjal, beberapa hambatan pun sudah dia lalui. Akhirnya Pak Johan sampai di kaki gunung dan bertemu seorang kakek yang duduk di sebuah gubuk. "Kek, setelah ini aku harus kemana lagi?" tanya Pak Johan kepada si kakek yang merupakan juru kunci tempat tersebut. Kakek tersebut menunjukkan lokasinya pada Pak Johan. Dia pun melanjutkan perjalanannya. Sepanjang perjalanan menuju puncak, dia melihat pohon jati. Ini dia berada di hutan jati. Setiap 100 meter dari kanan dan kiri jalan setapak yang ia lalui, terdapat kompleks pemakaman kuno atau pemakaman zaman dahulu. Setelah sampai puncak, Pak Johan beristirahat sejenak untuk melepaskan penat. Ternyata dia tak seorang diri berada di tempat tersebut. Sudah ada 2 orang yang tengah melakukan ritual nyepi atau bertapa. Pak Johan melakukan beberapa ritual khusus sebelum mengikuti mereka yang tengah tapa berata, lalu menjalankan langkah selanjutnya. Pak Johan tidak bisa melanjutkan cerita. Dia tak bisa berlama-lama, tapi dia berjanji akan kembali secepatnya dan melanjutkan cerita. Sosok Pak Johan dan anaknya kembali ke tempat semula. Sedangkan Arlang kembali ke tubuhnya dan mendapati dadanya memar dengan warna agak kebiruan.
Erlang langsung mengirim cerita ini via Messenger Facebook kepadaku agar dia tak lupa. Setelah mengirim cerita, Erlang pamit offline dan langsung memulihkan diri. Setelah menceritakan hal tersebut, Pak Johan langsung pergi lagi. Dia tak bisa berlama-lama. 2 malam berikutnya, dia datang ke rumah Damar Langit, tapi tak seorang diri. Dari sini Pak Johan melanjutkan ceritanya. Setelah menempuh perjalanan panjang, Pak Johan langsung memulai ritual gaibnya. Ia duduk bersila di atas sebuah batu besar di bawah pohon beringin berukuran besar. Ditaksir, usia pohon itu mungkin sudah ratusan tahun. Malam pertama ritual sukses dilakukan Pak Johan tanpa ada gangguan sedikit pun. Suara ayam berkokok, pertanda hari telah pagi. Fajar menyingsing di ufuk timur, cahaya mentari perlahan menyinari bumi. Pak Johan membuka kedua matanya. Ia melihat 2 orang yang kemarin melakukan ritual juga. Mereka tampaknya telah selesai. Wajah mereka sumringah. Masing-masing mereka membawa tas ransel besar. Mereka tersenyum kepada Pak Johan. Lelaki yang berbadan lebih gemuk menyapa Pak Johan. "Selamat pagi, Pak. Aku turun duluan ya. Aku sudah mendapatkan hasil sebagian dari ritual," ucapnya dengan nada ramah. Pak Johan hanya mengangguk sambil memperhatikan mereka. Namun Pak Johan tak berkata sepatah kata pun, karena dalam ritual adalah pantang berbicara sebelum selesai. Lelaki yang bertubuh kurus membuka tasnya. Ternyata berisi uang dengan nilai tak terhitung banyaknya. Ia juga memamerkan keberhasilannya dengan Pak Johan. "Ini uang saya, Pak. Awalnya saya tidak percaya, tapi ini nyata. Saya akan pulang dan menjadi orang kaya." Suara gelak tawa mereka bersamaan. Pak Johan semakin bersemangat. Uang dan harta kekayaan sudah menanti di depan mata. Kedua lelaki tadi turun. Tak butuh waktu lama mereka sudah tak terlihat lagi. Kini yang terdengar hanya suara binatang hutan yang mulai memekakan telinga. Pak Johan mengesap perut. Ia merasa lapar. Ya wajar saja. Ia sedang puasa. Syarat dari ritual tersebut yaitu puasa full 3 hari 3 malam harus ia jalani agar terwujud impiannya. Malam kedua, Pak Johan kembali melanjutkan ritualnya. Duduk bersila sambil memejamkan kedua mata. Ada 2 wanita cantik datang menghampirinya. Meskipun matanya terpejam, Pak Johan bisa melihatnya melalui mata batin. Satu wanita berkebaya merah dan satu lagi berkebaya ungu. Rambut hitam legam sepinggang. Sungguh, belum pernah ia melihat wanita secantik mereka. Satu wanita di sebelah kanan dan satu di sebelah kiri. "Mas, bukalah matamu. Kita akan bersenang-senang malam ini. Aku dan adikku akan melayanimu," ucap salah satu dari mereka dengan suara lemah gemulai. Siapapun pasti akan tergoda. "Ayo mas, ikutlah kami ke gua di bawah sungai sana. Kami hanya akan melayanimu," sahut wanita yang lain. Pak Johan, sebagai manusia biasa yang tidak punya iman, merasakan hasrat bergelora di dalam dada. Pikiran negatif terus mengajak Pak Johan mengikuti wanita itu. Namun Pak Johan hanya diam. Menahan segala hasrat keyakinannya. Bayangan harta dan uang adalah penguat jiwanya. Akhirnya wanita itu menghilang. Dia bosan menggoda manusia yang teguh dengan ritualnya. Ternyata tak lama kemudian, suara kuntilanak semakin keras, semakin mendekat, membuat bulu kuduk Pak Johan meremang. Kuntilanak itu tertawa keras sambil sesekali mencolek pipi dan bahu Pak Johan. Dingin, ya, dingin seperti es setiap kali kuntilanak itu menyentuhnya. Pak Johan juga manusia biasa. Ia juga punya rasa takut dan ingin mengakhiri saja ritualnya. Namun, Pak Johan kuat. Ia tak bergeming. Akhirnya, kuntilanak itu bosan, lalu pergi. Tiba-tiba terasa ada sesuatu yang sedang mengitarinya. Terasa sesuatu berbulu mengibaskan ekornya ke punggung dan kaki Pak Johan. Macan. Ya, itu macan. Terdengar suaranya mengaum. Haum, haum. Masih saja macan besar itu memutari Pak Johan.
Suara khas gemerutuk giginya pun terdengar jelas ia sedang sangat lapar. Pak Johan mulai merasa takut. Ia khawatir akan menjadi santapan macan itu. Ingin rasanya ia berlari saja. Namun ia tetap diam. Akhirnya macan itu pergi menjauh. Tak lama kemudian terdengar lagi suara khas tertawa anak kecil. Sepertinya itu suara tuyul. Pak Johan pun berhasil. Rintangan di malam kedua ia lolos. Tak ada satupun gangguan yang bisa merusak keteguhan jiwanya. Malam ketiga paling menentukan. Pak Johan terus menyebut Cahaya Patah dalam ritualnya. Nama itu disebut terus-menerus dengan khusyuk dan sepenuh hati. Akhirnya berhasil. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Terdengar suara gemuruh langkah kaki orang banyak yang datang menghampiri. Terasa jika Cahaya Patah beserta pasukan kerajaannya telah tiba. Berhenti tepat beberapa meter di depan Pak Johan. "Hei manusia, ada perlu apa kau kemari dan menyebut namaku?" Tanya seorang raja yang bernama Cahaya Patah itu. "Aku datang kemari untuk mengabdi pada Cahaya Patah. Aku ingin meminta harta kekayaan yang berlimpah, serta aku ingin mengetahui apa penyebab hasil panenku merosot dan gagal," jawab Pak Johan. "Hahaha." Suara tawa Cahaya Patah menggema di hutan. Diikuti semua pasukannya juga tertawa. "Baiklah, akan aku kabulkan, tapi dengan syarat. Berikan aku tumbal sebagian darah dari keluargamu sendiri," ucap Cahaya Patah. "Aku siap, aku akan berikan," kata Pak Johan tegas. Pak Johan menyanggupinya. Tanda sumpah janji setia ia tunjukkan. Pak Johan melukai jari manis tangan kanannya hingga berdarah. Darah merah saksi perjanjian dengan Cahaya Patah itu ditampung dalam tempurung kelapa yang berisi darah burung gagak, darah dan ayam cemani. Mulai saat ini, ia resmi menjadi pengikut Cahaya Patah. "Pulanglah, aku tepati janjiku, kau akan jadi orang kaya. Dan setelah sampai rumah, kau akan mendengar orang yang telah membuat gagal panenmu akan meninggal dengan tragis," ucap Cahaya Patah. Keesokan paginya, Pak Johan membuka mata. Mentari pagi menyambutnya, menyinari tubuh Pak Johan dengan sangat cerah. Pak Johan merasakan kehangatan di tubuhnya. Wah! Pak Johan menguap sambil mengusap kedua matanya beberapa kali. Lalu dia turun dari atas batu dan mendekati tas. Pak Johan melebarkan senyum sambil mengambil sesuatu dari dalam tas kecilnya. Dia mengambil roti dan memakannya. Dirasa sudah cukup kenyang dengan sigap Pak Johan mengambil kelapa muda sisa ritual. Lalu dia meminumnya dengan sangat puas. Rasa haus dan dahaga sudah hilang. Dengan begitu, dia sudah tak memikirkan apa lagi selain pulang. Dia berjalan menuruni tanah yang curam, tapi anehnya, dia dapat melewati turunan tersebut dengan sangat mudah. Pak Johan sudah ada di perkampungan yang berada di kaki bukit. Ia bertanya pada orang sekitar tentang penjual bibit sayuran dan padi. Pak Johan melakukan ini agar istri dan anaknya tidak curiga. Sesuai dengan janji, Pak Johan pergi untuk membeli bibit bagus. Setelah mendapatkan petunjuk penjual bibit, dia langsung mendatanginya. Saking senangnya, Pak Johan membeli beberapa bibit tanpa menawar. Bibit sudah didapat, Pak Johan pun langsung melangkahkan kaki melanjutkan perjalanan menuju rumah. Sampai di depan rumah, saat Pak Johan hendak menapakkan kaki di lantai teras rumahnya, dia mendengar pengumuman dari masjid terdekat yang menginformasikan kalau Pak Hamdan meninggal dunia. Pak Hamdan tewas karena terjatuh dari jurang, kepalanya hancur, bahkan sampai putus. Kepala Pak Hamdan dibawa oleh salah satu anjing peliharaan warga. Anjing tersebut membawa kepala Pak Hamdan ke pinggir sawah. Dari situ, warga tahu kalau Pak Hamdan meninggal dunia dan si pemilik anjing menyuruh hewan peliharaannya menunjukkan letak tubuh Pak Hamdan. Pak Johan tak mengira kalau selama ini yang tega mencurigai keluarganya adalah Pak Hamdan. Padahal Pak Hamdan tetangganya sendiri dan dia juga orang yang sangat baik. Dari sini cerita pun berhenti lagi karena Pak Johan tiba-tiba menghilang.
Dia hanya meninggalkan anaknya yang tak bisa berbicara dan hanya bisa tersenyum. Bau anyir darah keluar dari lehernya tanpa berhenti, membuat Damar Langit merasa mual dan keluar kamar, menikmati malam sambil ngopi dan merokok. Hari berikutnya adalah hari perjanjian, tepatnya 5 Maret 2020, di mana dalam perjanjian tersebut ada adu kesaktian. Waktu itu Arlang chat ke aku kalau dia mau fokus dan takut ada serangan mendadak. Dia akan chat setelah pukul 03 pagi. Aku langsung panik dan minta bantuan pada teman-teman Facebook agar mendoakan Arlang. Dari situ, aku lupa dengan kondisi tubuh yang sedang mengalami gangguan. Arlang menarik visualku, sehingga aku bisa menyaksikan pertarungan tersebut walau versi kilas balik. Waktu itu sebenarnya Arlang dan beberapa orang yang membantu sudah mengalahkan 30 makhluk yang datang ke rumahnya. Tapi aku mendapatkan gambaran awalnya. Aku mendapatkan gambaran ini bukan semata-mata aku anak indigo atau ahli spiritual. Aku melihat gambaran akan kejadian ini karena Arlang yang mentransfer visual kepadaku tentang kejadian tersebut. Di belakangnya ada 2 sosok yang hanya mengamati. Visualku hanya mendapatkan kejadian tersebut, tapi Arlang sedikit memberikan penjelasan tentang kejadian setelah itu. Dari sini, Arlang melawan dan sosok-sosok yang tadinya bersembunyi menampakkan diri. Untungnya, ada beberapa teman Arlang yang sama-sama seperti dia. Mereka merasakan ada aura jahat yang mendatangi Arlang, makanya mereka datang untuk membantu. Sekitar ada 6 orang, 4 lelaki dan 2 perempuan datang untuk membantu. Pasukan Cahaya Patah berhasil dihempaskan dan bergegas meninggalkan rumah Arlang. Beberapa kejadian aneh datang menghampiri, seperti angin kencang yang mengobrak-abrik pintu, bola api terbang mendatangi rumah dan banyak kejadian lainnya. Namun tak membuat Arlang dan teman-temannya takut. Menjelang pagi, beberapa pasukan Cahaya Patah datang lagi. Mereka pun berhasil dilumpuhkan untuk kedua kalinya. 11 Maret 2020, Pak Johan tak kunjung menemui Arlang untuk melanjutkan ceritanya, membuat Arlang penasaran dan mencari tahu keberadaannya. Dirasa hari itu sudah pulih, Arlang astral projection lagi, tapi kali ini tidak sendiri. Arlang ditemani seorang perempuan yang biasa dia panggil Mami dia. Mereka berdua menembus alam lain untuk mencari keberadaan Pak Johan. Mami dia seorang bidan di salah satu klinik di daerah Arlang yang mempunyai kelebihan khusus. Tapi terkadang tingkahnya seperti anak-anak kalau di dekat Arlang. Terkadang Arlang risih dan gak enak hati dengan suami Mami dia. Tapi entah mengapa, suami Mami dia takut kepada Arlang. Setiap Arlang berkunjung ke rumahnya, suami Mami dia ketakutan. Arlang, Mami dia, Rara Astami, Ki Singolodunyo dan Ki Danu pun tiba di alam sana. Tapi Arlang merasa sedikit takut. Dia masih teringat saat dirinya menerima pukulan telak. Hal ini membuatnya menjadi semakin waspada dan mudah kaget. Mereka mendatangi bibir danau. Air di danau ini sangat jernih, sampai dasar danau pun nampak terlihat dari atas permukaan. Mereka berlima melanjutkan perjalanan. Sudah beberapa langkah mereka lalui. Tiba-tiba ada puluhan ular mendatangi mereka. Mereka tak tahu datangnya ular tersebut. Tiba-tiba sudah ada dan mengurumuni kaki-kaki kelimanya. Arlang kaget dan tanpa sadar memeluk Rara yang berada di sampingnya. Ternyata di dunia sebelah, Rara bisa disentuh oleh tubuh astral Arlang. Plak! Hantaman panas menghampiri pipi Arlang. Maaf Ra, aku kaget. Mulut kamu hanya refleks. Terang Arlang. Mami dia tertawa melihat Arlang kena gampol sama Rara. Berbeda dengan Singoludyo dan Ki Danu yang hanya memperhatikan saja, Arlang langsung malu. Dia berpikir kalau Rara ikut merasakan malu. Pasalnya pipi Rara langsung memerah saat dia digoda Mami dia. Ular-ular itu tak ada yang menyerang mereka. Mereka pun bingung. Tapi Mami dia langsung merapalkan doa dan mengusir semua ular tersebut. Mami dia selesai membaca doa dan ular-ular itu hilang dengan sendirinya. Setelah ini mereka melanjutkan perjalanan lagi. Sampai di dekat bukit, mereka melihat bangunan megah yang berada di atas bukit tersebut. Bangunan yang tak asing bagi Arlang. Mi,
itu rumahnya, terang Arlang sambil menunjuk ke rumah tersebut. Lah, kenapa harus jauh-jauh dari sana? Mengapa tak langsung datang ke sini? Tanya mami dia dengan tatapan kecewa. Hitung-hitung jalan-jalan Mi, mumpung lagi cuti. Jelas Arlang memegang pipi bekas tamparan yang masih berasa sakit. Kelimanya lanjut berjalan, melewati jalan setapak. Samping kanan dan kiri jalan ada tumpukan batu yang tersusun rapi. Sesampainya di jalan menurun, tepatnya di dekat sungai kecil, mereka melihat seorang gadis cantik. Kecantikannya tak kalah dengan Rara. Gadis itu baru selesai mencuci pakaian. Arlang berpikir nakal. Dia ingin menggoda gadis tersebut sambil matanya curi pandang ke Rara. Maksud Arlang, dia ingin mengetahui apa Rara cemburu atau tidak. Arlang berlari mendekati gadis tersebut. Arlang menyapa gadis itu yang ternyata Susanti, anak Pak Johan. Susanti melempar senyum karena merasa kenal dengan si Arlang. Ternyata inilah wujud Susanti di dunia sebelah. Dia tak nampak menakutkan dan sudah tumbuh menjadi gadis yang cantik jelita. Mas, sapa Susanti. Susanti? Sapaku tersenyum melihatnya. Iya Mas, ini Susanti. Serunya menjawab. Sini, biar Mamas yang bawa. Pintaku sambil menyerobot keranjang berisi kain yang baru saja selesai dia cuci. Kita mulai berjalan sejajar, sedangkan mereka mengekor dari belakang. Sesekali aku melihat ke belakang untuk mengetahui ekspresi Rara. Tatapannya begitu sinis, cemberut, kesal, jengkel dan marah. Dia cemburu, gumamku dalam hati, sambil tersenyum dan terus menggoda Susanti. Kita terus berjalan, melewati jalan setapak, mengikuti Susanti hingga sampai di tujuan. Tak berapa lama, nampak rumah gubuk. Kita mendekati rumah tersebut dan Susanti mempersilahkan semuanya untuk masuk. Susanti masuk terlebih dahulu. Rah, ayo masuk. Pintaku menarik tangan kanannya. Gak mau ah. Ih. Jawabnya melepaskan tanganku tanpa menatap. Nampaknya Rara masih kesal. Dia memilih berdiam di luar rumah bersama Ki Singoludyo dan Ki Danu. Rara aku tinggalkan dan dia duduk di atas kursi kayu. Aku meninggalkan mereka dan menyusul masuk ke rumah bersama Mami. Kita dipersilakan duduk, sedangkan Susanti pergi ke kamar untuk mengganti pakaian. Tak berapa lama, Susanti keluar kamar dan menemui kita sambil membawa makanan ringan beserta minuman. Tanpa pikir panjang, aku menyerobot makanan yang disuguhkan Susanti. Plak! Susanti menepis tanganku. Ini untuk Rara, Ki Danu, dan Ki Singoludyo, tegasnya. Mamas gak boleh memakan makanan di dunia ini. Jelasnya mengingatkan. Oh iya, aku lupa. Jawabku sambil tersenyum dan menggaruk belakang kepala. Susanti keluar memberikan makanan kepada mereka. Lalu ia kembali menemui kita. Susanti duduk tersenyum menatap kita berdua. Dia siapa? Dan si Cayapata itu siapa? Tanya Mami menatapku. Aduh, aku lupa menceritakan kisah ini pada Mami. Gumamku dalam hati. Aku menjelaskan siapa Susanti dan siapa itu Cayapata. Mami terus mendengarkan sambil menganggukkan kepala beberapa kali. Selesai menceritakan semuanya, aku langsung memberitahukan maksud kedatangan kita ke alam ini. Kalau kedatangan kita tidak lain adalah mencari keberadaan Pak Johan, karena sudah beberapa hari tak menemuiku untuk melanjutkan ceritanya. Mamas, Susanti gak tahu. Yang Susanti tahu, ayah dibawa ke salah satu gunung, tapi Susanti tak tahu di mana letaknya. Jelasnya, kita terdiam beberapa saat. Lalu Susanti melanjutkan ucapannya. Katanya sih supaya tidak bertemu dengan Mamas Arlang lagi. Jelasnya lagi, Susanti ada di sini. Tanyaku mengernyitkan dahi. Cayapata hanya membawa si pelaku pesugihan saja. Sedangkan para tumbal akan dibebaskan sementara waktu. Karena menjelang bulan Ramadan, si tumbal akan pulang ke rumahnya masing-masing untuk menemui keluarganya yang masih hidup dan meminta doa agar dosa-dosa para tumbal diampuni olehnya. Itu pun kalau keluarganya peka akan kehadiran. Jelas Susanti panjang lebar.
Susanti masih mempunyai keluarga di alam nyata, seorang sepupu berjenis kelamin perempuan. Tetapi sepupunya tak mempunyai kepekaan terhadap makhluk astral, membuatnya tak tahu kalau Susanti masih ada. Sepupu perempuannya sudah menikah dan mempunyai seorang anak. Anaknya mempunyai kelebihan dari kecil. Dia dapat merasakan kehadiran makhluk astral. Kalau Susanti pulang, pasti si anaklah yang memberitahu kepada sang ibu. Dirasa sudah cukup mendapatkan informasi, kita pun pamit. Kita merasa sudah cukup lama berada di alam ini. Kita takut kalau raga kita dimasuki jin kafir bila pagar diri yang kita buat sudah jebol. Susanti memaklumi hal tersebut. Aku pun berjanji bila ada waktu kita akan mengunjunginya lagi. Aku dan Mami keluar rumah. Aku mendekati Rara dan membujuknya agar tidak ngambek lagi. Namun dia masih kekeh pada pendiriannya. Aku harus pulang, kalau tidak aku tidak bisa kembali lagi ke ragaku, pintaku dengan nada tinggi. Rara menatap wajahku dan akhirnya mau diajak pulang. Kita berjalan meninggalkan rumah Susanti sambil melambaikan tangan, tanda perpisahan. Di sepanjang perjalanan pulang, aku menceritakan kepada Rara kalau aku dan Susanti tak ada hubungan apapun. Rara masih tak mau mengerti. Dia memilih diam, tapi aku tak menyerah dan terus menjelaskan semuanya agar Rara tak marah. Semakin lama kita berjalan, semakin jauh jarak yang ditempuh. Tiba-tiba aku mendengar suara azan subuh. Aku terbangun dan sudah ada di dalam kamar. Alhamdulillah, kataku. Aku bangkit dari ranjang, hendak mengambil wudhu. Aku jalan dengan sembahyongan karena tenagaku terkuras habis. Lagi pula aku baru saja pulih. Selepas sholat subuh, aku mengambil handphone dan menelpon Mami untuk mengetahui keadaannya. Alhamdulillah, Mami pulang dengan selamat. Aku merasa lega dan kembali berbaring. Aku memiringkan badan ke kiri sambil memeluk guling. Aku merasa ada seseorang di belakang menemani tidurku. Kalau aku terlentang, sosok tersebut ada di sebelah kanan. Aku tak berani melihatnya, dan tangan ini meraba sambil miring ke kiri, pura-pura tidak tahu. Tanganku menyentuh tubuh tersebut dan rasanya dingin. Aku kaget, tapi masih berusaha untuk tetap tenang. Karena rasa penasaran, aku meraba bagian bawah. Masih sama, paha, dalam hatiku. Tangan ini naik ke udara, seakan ada yang mengempaskannya dan tak boleh menyentuh bagian tersebut. Aku masih penasaran dan di dalam posisi yang sama, tapi masih juga tak berani untuk melihatnya. Aku mencoba meraba untuk kesekian kali. Belum disentuh, tangan sudah terhempas ke udara. Lalu disusul bau wangian yang tak asing di hidungku. Tidak salah lagi, gumamku. Rara, ganggu aja, sana pergi. Kasurku hanya muat satu orang, pintaku dalam hati. Akhirnya Rara pun pergi, duduk di kursi sambil memandang ke arahku. Aku membalikkan badan melihatnya. Rara tersenyum. Bresek lu, umpatku. Dari sini aku baru tahu kalau makhluk seperti Rara mempunyai rasa cemburu. Tapi aku heran, ketika aku mendekati wanita di dunia nyata, dia tak pernah cemburu. Lain halnya dari bangsa dia cemburu dan ngambek. Ngambeknya melebihi ABG zaman now. Untuk meredamkan rasa cemburu Rara, susahnya minta ampun. Jumat 13 Maret 2020, tepatnya pukul 03.30 dini hari. Sekali lagi, aku mencari keberadaan Pak Johan. Setelah sampai di alam sana, aku mencarinya ke sana kemari sambil ditemani oleh Rara, Idanu, dan Ki Singoludyo. Sampai di rumah atau istana Cayapata, aku langsung masuk dan menjelajahi ruangan raksasa dengan tubuh kecilku. Mengapa ruangan raksasa? Karena tinggi tubuhku hanya 1 jengkal kalau diukur dengan jari jemari mereka. Namun anehnya tak ada satu orang pun. Pelaku pesugihan di tempat ini lenyap, entah kemana. Hanya menyisakan beberapa makhluk terkapar di lantai karena terkena pukulan kita. Kita mencari petunjuk keberadaan Pak Johan dan para pelaku pesugihan yang lain. Susanti yang aku ikut sertakan dalam pencarian ini tak berani melanjutkan perjalanan. Dia takut kalau mengikuti kita terlalu jauh dan bertemu dengan Cayapata. Dengan berat hati, kita mengantar Susanti pulang ke rumah gubuknya. Setelah itu, Rara, Ki Singoludyo, dan Ki Danu
masuk lebih dalam lagi ke alam tersebut. Suhu tubuhku langsung dingin, pandangan mata mulai berkunang-kunang, perut berasa mual. Mas, pulang saja. Kalau dilanjutkan, Mas gak bakal bisa pulang ke dunia Mas. Kami antar kamu pulang. Untuk masalah pencarian, serahkan pada Rara dan Gidanu. Pinta Rara. Namun, Kisingaludio, nanti Kisingaludio menjagamu di rumah. Ucapnya dengan tatapan was-was. Baiklah, kalian berdua harus lebih berhati-hati lagi. Ujarku dengan tubuh sempoyongan. Lalu secara tiba-tiba aku tak sadarkan diri di alam mereka. Pandangan mataku menghitam. Pukul 8 pagi, aku tersadar. Aku merasa pusing, mual dan meriang, sampai membuatku menggigil dan kedinginan. Tak berapa lama, Rara dan Gidanu pun pulang. Kepulangan mereka membawa kabar yang sangat baik. Aku bernegosiasi dengan Cayapata agar bisa meminjam Pak Johan. Cayapata setuju meminjamkannya sesuai dengan janjinya tempo hari. Tapi dengan satu syarat, Mas harus menukarnya dengan mustika air mata duyung. Kalau tidak, Cayapata dan bala pasukannya akan menyerangmu lagi. Jelas Rara. Boleh, tapi mustika itu takkan aku serahkan, ucapku. Kalau Pak Johan kembali dan menceritakan pengalamannya lagi, akan kukuras habis. Setelah selesai bercerita, Cayapata akan kuhadapi agar tak kembali berulah, jawabku. Beberapa tahun selepas kepulangannya dari gunung itu, Pak Johan kini menjadi orang yang sukses. Hasil kebun dan sawahnya melimpah ruah. Kesuksesan Pak Johan tak membuatnya bahagia. Kalau malam tiba, dia selalu didatangi sosok tinggi besar. Hingga pada suatu malam, saat Pak Johan melamun, dia mendengar suara. Dari situ Pak Johan mulai gelisah. Dia tahu siapa yang mengetuk pintu rumahnya. Kira-kira siapa yang akan aku tumbalkan? Tanya Pak Johan dalam hati. Pak Johan duduk di ranjang, menyandarkan punggung ke dinding, sambil menjambak keras rambut dengan kedua tangannya. Wah! Teriak Pak Johan kebingungan. Pak Johan mulai turun dari ranjangnya, lalu dia keluar kamar menuju pintu utama. Dia terus melangkah dengan detak jantung yang kian cepat, peluh membasahi sekujur tubuhnya. Tangan dan kaki Pak Johan bergetar hebat, tetapi dia memberanikan diri untuk membuka pintu tersebut. Ternyata bukan. Gumam Pak Johan dalam hati. Maaf Pak, malam-malam mengganggu. Terang Sardi, seorang pemuda yang setiap harinya membantu Pak Johan di kebun miliknya. Bisa dibilang Sardi adalah salah satu karyawan Pak Johan. Masuk Sar, pinta Pak Johan, menyuruh Sardi masuk ke dalam rumahnya. Mereka pun mengobrol di ruang tamu, tetapi pikiran Pak Johan melayang jauh. Dia hanya menjawab obrolan Sardi dengan anggukan. Sardi membicarakan mengenai kebun dan sawah milik Pak Johan. Sesekali dia memberi saran agar memperkerjakan orang lain juga, agar pekerjaannya bisa lebih ringan. Pak Johan tak kunjung membalas obrolan Sardi dan masih menjawabnya dengan anggukan serta tatapan licik. Sudah aku putuskan, dialah yang akan jadi korban berikutnya, ucap Pak Johan dalam hati kecilnya. Sardi berpikir tak enak, mungkin Pak Johan sedang tak bisa diajak ngobrol, tetapi tak memikirkan dampak yang akan dia hadapi dan Sardi pun langsung pamit pulang. Oh iya Sar, kita ke kebun dulu. Ada sesuatu hal yang ingin aku tunjukkan, tapi kamu jalan di bagian depan, pinta Pak Johan. Memang ada apa Pak? Aku kira Bapak sedang tak ingin diganggu, ucap Sardi. Ayo kita jalan saja, nanti juga tahu, jelas Pak Johan. Mereka berdua pun berjalan menuju sawah milik Pak Johan. Saat mendekati sawah, Pak Johan membaca mantra untuk memanggil Cayapata. Sardi kaget, dia mematung ketakutan. Terukir kengerian di wajah Sardi, sedangkan Pak Johan tersenyum kecut, tapi batinnya bahagia. Makhluk apa ini? Teriak Sardi sambil mengambil kayu patahan dari dahan pohon yang ada di dekat kakinya. Kayu berdiameter 10 cm dengan panjang 1 meteran itu dipegang dengan kedua tangannya dan memukulkan ke udara. Hush, hush, guna mengusirnya. Pak, lari Pak, pinta Sardi sambil sesekali melihat ke belakang.
Pak Johan masih tersenyum, membuat Sardi kebingungan dan terdiam dengan posisi kedua tangan memegang kayu ke udara. Sedangkan wajahnya menatap ke arah Pak Johan. "Ah!" teriak Sardi yang tiba-tiba merasakan sakit di bagian dadanya. Serak. Dada Sardi terkoyak karena cakaran cahaya patah. Luka cakarannya amat besar, membuat Sardi tak kuat menahan berat tubuhnya dan terjatuh. Bruk. Pak Johan membalikkan badan, meninggalkan Sardi dengan wajah penuh kepuasan. Sedangkan cahaya patah menikmati darah yang keluar dari dada Sardi, lalu menyeret astralnya, hingga keluar dari tubuh dan membawanya pulang ke istana untuk dijadikan budak. Di pagi hari, ada warga yang hendak pergi ke ladang. Dia kaget karena melihat sosok mayat bersimbah darah yang tergeletak di jalan yang akan dilaluinya. Dia bergegas kembali untuk memberitahukan kejadian tersebut pada para warga. Sardi diklaim tewas karena serangan binatang buas. Di tahun berikutnya, Pak Johan semakin sukses dan dia menjadi orang yang kaya raya. Pak Johan membangun rumah yang megah dan mewah. Dia pun membeli beberapa kendaraan yang harganya bisa dibilang cukup mahal. Oh ya, ada bagian yang lupa aku cantumkan. Di sini Pak Johan sudah menduda. Istrinya meninggal karena terserang penyakit. Kejadian itu terjadi selang beberapa hari setelah Pak Johan pulang dari semedi. Karena sekarang sudah sukses, Pak Johan menjadi juragan terkaya di desanya. Namun dia tidak sombong dan masih bersikap baik pada para warga. Pak Johan juga menjadi orang yang dermawan. Karena sifatnya tersebut, Pak Johan disegani oleh para warga. Hari berganti hari, hingga tiba saatnya Pak Johan memberikan tumbal berikutnya. Kali ini korbannya seorang perempuan, sebut saja namanya Mainah. Mainah bernasib sama, meninggal dengan luka cakaran. Tahun demi tahun pun sudah Pak Johan lewati, dan kali ini warga sudah mencium kalau ada yang salah dengan Pak Johan. Warga sudah menduga kalau Pak Johan melakukan ritual pesugihan. Dipikir sudah kaya dan hartanya sudah melimpah ruah, Pak Johan sudah tak memberikan tumbal lagi. Dia bertobat dan mendekatkan diri pada Yang Maha Kuasa. Awalnya sih seperti itu, tetapi dia takut, apalagi sudah waktunya Pak Johan memberikan tumbal. Aduh, bagaimana ini? Tak mungkin aku mengorbankan warga, yang ada mereka makin curiga. Tapi tak mungkin juga aku mengorbankan satu-satunya orang yang aku cintai, ucapnya dalam hati. Malam demi malam dilalui Pak Johan dengan kegelisahan, hingga sampai malam pengorbanan datang. Pukul 23.59, Pak Johan sudah mempersiapkan semua persyaratannya, tetapi masih ada satu syarat yang belum dia sanggupi, yaitu korban manusia. Tepat pukul 00.00, Pak Johan merapalkan mantra untuk memanggil Cahayapata. Cahayapata datang beserta bala tentaranya. "Maaf tuanku, kali ini aku tidak bisa memberikan tumbal," ucap Pak Johan memohon. "Apa kamu bilang?" teriak Cahayapata. Dam! Suara pukulan mengenai dada Pak Johan hingga terpental, menabrak dinding. Bum! "Aku akan mengambil anakmu," sambung Cahayapata, memicingkan mata dan menunjukkan ke arah Pak Johan dengan penuh kebencian. Sekejap mata, Cahayapata dan bala tentaranya menghilang. Lalu disusul suara teriakan dari dalam kamar putrinya Pak Johan. "Ah!" Pak Johan bergegas berlari menuju kamar putrinya sambil memegangi dada menahan sakit. Sampai di depan kamar putrinya, Pak Johan memegang daun pintu. Krek krek, krek krek. Suara daun pintu dia goyangkan beberapa kali, namun pintu tak kunjung terbuka karena terkunci dari dalam. Brek, brek. Suara dobrakan pintu. Pak Johan berniat membukanya secara paksa. Brek. Pintu terbanting, terbuka menabrak dinding dengan suara yang amat keras. "Tidak!" teriak Pak Johan, mendapati putrinya tergolek lemas di lantai dengan mata terbelalak, tak bernyawa. Dia berlari mendekati putrinya, lalu membawa jasad putri satu-satunya tersebut ke kamar yang biasa Pak Johan gunakan untuk ritual. Jasad Susanti dia letakkan di atas karpet merah. Lalu Pak Johan memanggil Cahayapata. Cahayapata datang memenuhi panggilannya.
Pak Johan yang murka tak ingin lagi menyembah Cahayapata. Malahan dia mengacak-ngacak tempat persembahan tepat di depan mata Cahayapata. "Hei manusia, kamu sudah berani kurang ajar terhadapku!" teriak Cahayapata dengan suara melengking. Pedang yang selalu Cahayapata bawa di punggungnya kini ditarik dikeluarkan dari sarungnya dan langsung ditebaskan ke arah Pak Johan. Sruk! Suara tebasan pedang. "Ah!" teriak Pak Johan kesakitan. Wush! Tubuh Pak Johan melayang, terlempar dan jauh. Bruk! Ah! Pak Johan kesakitan. Dia bangkit dari tempatnya terjatuh. Pak Johan menatap sekitar, mencari Cahayapata yang sudah tak terlihat lagi di pandangan matanya. Pak Johan berjalan tergopoh-gopoh mendekati Susanti, anak satu-satunya yang sudah belia itu. Pak Johan menangis, menyesali apa yang telah dia lakukan. Tetapi apalah daya, yang terjadi sudah terjadi. Pak Johan lari ke arah lemari. Dia mengacak-acak isinya untuk mencari sesuatu. Yang dicari akhirnya ketemu, sebuah keris dengan sarung berukiran naga. Keris dikeluarkan dari dalam sarung. Dia melepaskan sarung kerisnya hingga jatuh ke lantai. Pak Johan membalikkan badan, menatap jasad putrinya dari kejauhan. Pak Johan menarik nafas panjang dan memegang keris dengan kedua tangannya. Keris diangkat tinggi-tinggi, lalu jelep, dia mengayunkan keris ke dadanya sendiri. Keris menancap, darah mengalir deras. Pandangan Pak Johan mulai kabur, tetapi dia masih mencoba berjalan mendekati jasad Susanti. Buk! Tubuhnya pun jatuh ke lantai, tepat di samping jasad putrinya. Tanpa sengaja, tangan Pak Johan menyenggol lilin yang masih menyala, yang tergeletak di altar pemujaan. Pretek, pretek, suara api memakan setiap barang yang ada di sekitar, hingga menjalar ke seluruh ruangan. Api kian merambat hingga ke seluruh penjuru rumah. Bahkan semua kendaraan mewah milik Pak Johan tak luput dari keganasan si jago merah. Melihat api yang sangat besar, para warga berbondong-bondong untuk memadamkannya karena besarnya api selepas subuh baru bisa padam. Warga mengevakuasi jasad Pak Johan dan Susanti. Semua harta benda miliknya habis terbakar, tak ada satu harta benda berharga milik Pak Johan yang tersisa. Pagi itu menjadi pagi yang mencekam bagi warga sekitar, apalagi kejadian setelah memakamkan jasad keduanya. Para warga yang hendak pulang ke rumah masing-masing melihat ribuan hama menyerang sawah dan kebun milik Pak Johan. Semua habis, tak tersisa sedikit pun. Setelah kejadian itu, warga merasa ketakutan. Hanya beberapa orang saja yang berani keluar rumah. Itu pun kalau ada keperluan mendesak. Selang beberapa hari, keadaan menjadi normal kembali. Namun, tidak ada yang berani menceritakan kejadian yang menimpa Pak Johan dan keluarganya. Rumah Pak Johan rata dengan tanah dan sekarang menjadi kebun bambu tanpa pemilik. Jarang orang berani mendekati kebun tersebut. Tempat itu menjadi angker. Sedangkan sawah milik Pak Johan ditumbuhi ilalang dan rumput liar. Tak ada yang berani memakai sawah tersebut. Sawah tersebut dibiarkan tak terurus dan menjadi saksi akan kejadian ini. Dan selesai. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri yang berjudul Budak Pesugihan. Di sini Michan cuma mau memperingatkan ya gengs, sesungguhnya pesugihan itu tak akan membuat orang tersebut kaya. Terus ada yang berpikiran, bukannya pesugihan itu kaya? Iya kaya, tetapi tak akan lama dan akan terus menderita. Dan menyesal, tetapi tak bisa berbuat apa-apa karena sudah menjadi budak setan. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya gengs. Dan kita harus selalu meminta perlindungan kepada Sang Pencipta ya gengs. Dan semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Oke, akhir kata Michan ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah mau menonton video kali ini. Dan tak lupa Michan ingatkan untuk tekan tombol like, comment, share, dan subscribe ya gengs. Dan tekan juga tombol lonceng untuk mengaktifkan notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.